yang mana ia pernah menjabat sebagai ketua organisasi pelajar Pondok Pesantren Modern Al-Islam. Siapakah dia? Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mendengar setia, selamat datang kembali di podcast kita. Saya Acep Cahya Maulana selaku host pada podcast kali ini. Alhamdulillah telah mengundang seorang narasumber dari salah satu santri Pondok Pesantren Modern Al-Islam, yang mana ia pernah menjabat sebagai ketua organisasi pelajar Pondok Pesantren Modern Al-Islam. Siapakah dia? Ini dia, Muhammad Kital Akbar. Assalamualaikum Muhammad Kital. Waalaikumsalam, Ustaz. Supaya lebih akrab dipanggil Kital aja ya. Iya, Ustaz. Ya. Muhammad Kital Akbar atau Kital ini pernah menjabat sebagai ketua organisasi pelajar Pondok Pesantren Modern Al-Islam. Ya, betul. Angkatan keberapa ini? Angkatan ke-8. Angkatan ke-8 Ya. atau generasi ke-8 ya? Generasi 8. Oke. Ternyata Kital ini sebelum menjadi ketua organisasi pelajar Pondok Pesantren Modern Al-Islam, ternyata pernah menjabat juga sebagai ketua OSIS ya? Iya, betul. Nah, di SMP-nya itu. Di SMP. Oke. Baik, menarik ini. Pertanyaannya adalah mulai sejak kapan Kital ini terjun mengenal dunia organisasi? Iya, sebenarnya sudah lama, semenjak sekolah dasar. Semenjak SD? SD. Kebetulan waktu itu saya di kelas 5 ikut dalam organisasi Jambore Ranting tingkat kabupaten. Singkatnya mungkin karena saya aktif dalam kegiatan pramuka, sehingga guru-guru pun akhirnya mempercayai saya untuk ikut dalam organisasi tersebut dan andil di dalamnya. Oke, kemudian beres SD masuk ke SMP. Di SMP mengikuti organisasi juga? Iya, organisasi OSIS tentunya. Sejak kelas berapa itu? Kelas 7. Kelas 7 sudah mengikuti? Kelas 7 semester 2 saya diangkat sebagai anggota bagian keamanan kepemimpinan. Dan kelas 8 semester 2 saya diangkat sebagai ketua OSIS. Sebagai ketua OSIS? Sebagai ketua OSIS sampai kelas 9 semester 1. Iya. Menarik. Alasan kenapa sih mulai dari SD, SMP kita sudah mau terjun ke dunia organisasi? Karena memang menurut saya cukup menarik gitu ya, nyaman dengan diri saya. Karena memang saya tuh tipe orangnya yang suka bersosialisasi dengan orang, gitu, menemukan hal-hal yang baru, khususnya mungkin dalam organisasi ya. Karena organisasi kan banyak hal yang kita bisa lakukan, khususnya bersosialisasi langsung dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin itu. Jadi mulai dari sejak SD mengenal terjun ke dunia organisasi, dilanjut di SMP mulai mengikuti OSIS, anggota, hingga akhirnya di kelas 8 menjadi ketua. Menarik. Kemudian melanjutkan sekolah di SMA Al-Islam Boarding School, dan ternyata kita juga diamanahkan menjadi ketua organisasi pelajar Pondok Pesantren Modern Al-Islam, atau disingkat itu OP3MA. OP3MA. Oke, gimana sih awal mula kok bisa menjadi ketua OP3MA? Gimana sih itu kisahnya? Ceritanya gimana? Iya, jadi waktu itu kan kita posisinya ada lagi kelas 10. Kelas 10 semester 2 di akhir. Nah, di sana ada satu kegiatan LDK. LDK itu latihan dasar kepemimpinan yang diadakan oleh pondok khusus untuk calon kepengurusan selanjutnya. Nah, di sana kami mengikuti kegiatan tersebut selama 3 hari 3 malam. Nah, kegiatan itu dilaksanakan kebetulan di pondok, dan tapi ada kegiatan indoor seperti pembinaan gitu kan, ada juga outdoor gitu kan. Nah, ketika itu di malam kedua ada satu hal yang menarik bagi saya. Apa tuh? Karena hal ini mungkin masih teringat dan salah satu momen yang saya anggap membekas gitu.
Nah, ketika itu kami diinstruksikan untuk bangun pada jam 12 malam dan kami disuruh berpakaian rapih, pakai peci, pakai kemeja, sarung dan sebagainya. Kemudian kami diinstruksikan untuk menuju ke masjid. Dan di sana tidak ada yang membangunkan. Jadi kami dituntut untuk bangun sendiri dan bersiap-siap lalu pergi ke masjid gitu. Nah, setelah itu singkat cerita, kami pun serempak bangun pada jam 12, saling membangunkan dan ke bawah ke masjid. Setelah di masjid ternyata ada satu kegiatan, di mana kegiatan tersebut adalah simulasi pembuatan muker, musyawarah kerja. Itu sebelumnya udah diberitahu bahwa malam itu ada agenda itu? Nggak ada. Oh, nggak ada pemberitahuan. Nggak ada. Justru waktu itu, waktu jam 10 setelah pembinaan, kami diinstruksikan untuk istirahat karena besok ada kegiatan. Dan ternyata kegiatannya itu malam, bukan besoknya. Awal malam ya, awal hari. Awal malamnya. Nah, setelah itu ketika di masjid kami pun dibariskan 5 baris dan ternyata di sana kami disuruh untuk mengambil satu kertas. Jadi kan untuk membuat muker itu kan perlu dibagi-bagi kan, bagian apanya gitu. Nah, ketika itu sistem pembagiannya adalah diundi. Jadi nanti ada asatid yang bawa satu dus dan kita suruh ngambil satu kertas untuk diundi. Dan di sana ada 3 kategori. Ada rayon, ada bagian inti. Nah, karena di sana tuh saya tuh pengennya tuh yang terakhir ngambil. Jadi saya gak mau yang pertama ataupun yang kedua, ketiga. Saya pengen ngambil kertas yang paling terakhir. Gitu. Setelah itu saya pun mengambil dan ketika saya buka bagian inti. Alhamdulillah bagian inti. Dan setelah itu Ustadz Enhak menginstruksikan kami untuk berkumpul dengan bagiannya, lalu diundi lagi siapa yang menjadi ketua, siapa yang jadi sekjen, bendahara. Jadi inti itu terdiri dari ketua, sekjen, administrasi dan bendahara. Itu 4. Diundi lagi ya tadi. Diundi lagi. Dan ketika diundi, ketika saya ngambil kertas yang terakhir lagi, saya yang dapat ketua. Padahal itu ngambil surat terakhir ya? Terakhir, soalnya saya sengaja ngambil terakhir gitu kan. Ya mungkin saya juga kaget kenapa bisa ketua lagi gitu kan. Ya saya berdoa aja semoga seandainya saya menjadi ketua maka mampukanlah saya untuk menjalaninya. Gitu. Akhirnya kami di sana membuat muker, musyawarah kerja, dari proposal program yang akan digulingkan, lalu standar operasional prosedur kami buat sampai jam 3. Dari jam 12 itu? Dari jam 12 sampai jam 3 subuh. Insyaallah. Dan di sana dilanjutkan dengan kegiatan sholat tahajud berjamaah dan kegiatan-kegiatan lain. Kemudian setelah itu, setelah simulasi muker, simulasi pembuatan program dan yang lainnya? Iya, ada ini kan setelah itu tuh posisinya tuh kan mau perpulangan. Nah setelah LDK kita dipulangkan, lalu libur sekitar 3 minggu, kemudian datang lagi ke pondok. Datang ke pondok 1 hari 2 hari kita langsung sartijab. Langsung serah terima jabatan. Dari OP3MA generasi ke-7 dilepas jabatannya kemudian diserahkan kepada kami. Dan posisinya di sana kami tidak mengetahui siapa di antara kami yang menjadi ketua. Jadi semuanya waktu itu tidak tahu. Deg-degan juga nih, jangan-jangan saya. Bahkan para kandidat pun yang 10 orang itu tidak mengetahui siapa nih yang ketuanya, gitu kan. Setelah angkatan 7 dilengsarkan, maka Mudirul Ma'had membacakan surat keputusan. Struktur organisasi OP3MA angkatan ke-8. Dan di sana saya mendengar ketuanya itu nama saya sendiri. Jadi nama yang pertama saya dengar itu nama saya sendiri. Jadi mungkin seperti ini. Ketua Muhammad Kital Akbar. Iya. Itu ketika mendengar Muhammad Kital Akbar, perasaan antum gimana itu? Kaget. Iya. Jadi kok bisa saya? Berarti seakan-akan yang Allah tunjukkan minggu-minggu sebelumnya ketika malam itu memang satu kode mungkin. Pertanda mungkin. Gambaran di simulasi itu, padahal itu tidak disengaja memilih mendapatkan sebagai inti kemudian jadi ketua itu kan tadi nggak direncanakan, terakhir justru ya. Tapi mungkin di sana juga pertanda bahwasanya persiapan yang pada SK-nya memang Muhammad Kital Akbar sebagai jadi ketua.
Iya. Nah, ketika di situ memang saya kaget, bingung, lemas, campur aduk lah pokoknya. Tapi di sana ada sahabat-sahabat saya, kandidat yang 10 orang, menyampaikan bahwa siapapun nanti ketuanya, kita harus terima dan kita harus tetap bekerja sama untuk menjunjung tinggi program-program yang ada dan melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin. Ini memang di sanalah yang jadi apa ya, kekuatan bagi saya. Dan saya mungkin tidak akan bisa menjalankan kepengurusan ini jika mungkin tidak ada mereka. Iya, betul itu. Dan bagus ini sebelum diberikan SK siapapun yang memimpin, angkatan 8 ini sudah berkomitmen, bahwasanya siapapun yang menjadi pemimpin akan taat dan menjalankan program semaksimal mungkin. Baik. Kemudian selanjutnya mengenai kepengurusan OP3MA. Kepengurusan. Oke, gambarkan apa sih itu organisasi pondok pesantren, organisasi pelajar pondok pesantren modern Al-Islam? Iya, organisasi pelajar pondok pesantren Al-Islam atau yang lebih disingkat dengan OP3MA adalah organisasi yang besar yang di bawah naungan pondok. Maka kegiatan apapun yang berkaitan dengan santri dan berkaitan dengan pondok, maka kami pun dilibatkan dalam kegiatan tersebut. Ada bagian apa aja itu di OP3MA itu? Mungkin secara garis besarnya ada 3. Ada bagian inti, ada bagian, ada rayon. Bagian inti seperti yang tadi saya sampaikan, ada ketua, sekjen, bendahara, administrasi. Kalau bagian itu terdiri dari 8. Tetapi saya satukan menjadi 4. Nah, yang pertama itu bagian keamanan. Yang pertama bagian keamanan, karena bagian keamanan ini adalah bagian yang paling penting. Karena segala kegiatan dan program yang berjalan itu pasti membutuhkan keamanan. Pastinya itu. Gitu. Makanya dia bekerja 24 jam, makanya saya simpan sendiri khusus gitu kan. Nah, yang kedua itu bagian ta'lim dan bahasa. Ta'lim ini adalah bagian pengajaran di mana dia berfungsi atau bertugas di masjid biasanya. Jadi dia memberikan arahan, memberikan motivasi baik secara Islamiyah kepada santri maupun secara yang lainnya. Gitu. Khususnya dalam binaan mungkin yang lebih spesifik itu dalam membina santri. Kemudian ada bagian K2U. Yang ketiga, K2U itu adalah singkatan dari kebersihan, kesehatan dan umum. Nah, kebersihan ya sudah jelas kebersihan gitu kan, kesehatan. Kebetulan di sini juga ada fasilitas klinik. Jadi kami bekerja sama antara pengurus kesehatan dengan pengurus klinik gitu. Kemudian ada bagian umum. Bagian umum ini biasanya bagian di Bapenta atau bagian penerimaan tamu ketika ada kunjungan wali santri. Jadi ketika ada wali santri berkunjung ke pondok itu menjenguk, nengok santrinya, itu disambutnya oleh OP3MA. Betul. Baik itu kunjungan wali santri maupun dari segi penelponan santri mungkin kepada wali santrinya itu diatur oleh bagian kedua. Kemudian bagian yang keempat itu bagian olahraga dan pramuka. Nah, biasanya karena bagian pramuka ini dengan dengan olahraga ini masih sama-sama dalam perihal fisik gitu kan. Walaupun memang bagian pramuka ada beberapa teori, tapi kami sengaja disatukan agar memperkecil sedikitnya konflik di antar bagian yang saling bergesekan. Dan juga itu merupakan salah satu strategi untuk terjadinya integrasi gitu, agar kita saling support satu sama lain gitu. Kemudian yang ketiga ada rayon. Apa nih rayon nih? Rayon itu bisa dibilang sebagai pengurus asrama. Ya, pengurus santri ketika ada di asrama. Karena memang rayon ini dari makannya, tidurnya itu menyatu dengan santri sekaligus. Jadi ketika santri butuh apa-apa, ketika ada masalah itu pasti ke rayon. Jadi santri kelas 11 ini yang bertugas sebagai rayon itu tidurnya bersama santri mulai kelas 7 kelas 8 ya. Mungkin rayon kelas 7 ya di kelas 7 gitu. Tuh, untuk menjaga dan memastikan mereka bahwa mereka tuh baik-baik saja. Terutama kelas 7 nih ya. Kelas 7 karena kan memang rawan. Iya, baru-baru nih. Ada yang baru pertama kali jauh dari orang tua, baru pertama kali mondok, gak betah, sedih, itu didampingi oleh kakak pengurusnya. Diberikan bimbingan, diberikan arahan. Oh ya, bagus itu. Kemudian gambaran kegiatan sehari dari program OP3MA ini di Pondok Pesantren Modern Al-Islam. Iya, mungkin buat kegiatan sehariannya seperti biasa mungkin. Kita mulai bel itu jam 3. Jam 3 itu bel pertama, itu bel pembangunan. Jadi bangun itu jam 3 pagi. Jam 3 pagi.
kami bagian keamanan maupun rayon itu bekerja sama untuk membangunkan seluruh santri dan mengarahkannya untuk ke masjid untuk melaksanakan sholat tahajud. Dan teng-teng kedua mungkin 15 menit sebelum azan, kita harus memastikan bahwa seluruh santri itu sudah berada di masjid. Sehingga tidak ada satupun santri yang tidak di masjid kecuali dengan uzur syar'i. Gitu. Baik yang sakit gitu kan. Nanti biasanya yang sakit akan diarahkan oleh bagian kesehatan untuk dikeklinikan. Diantar untuk diperiksa ya. Kemudian setelah di masjid kita mengikuti kegiatan sholat subuh berjamaah, zikir pagi, kemudian biasanya ada pembinaan, ada ilqaul mufradat, kemudian dilanjutkan dengan MCK, kegiatan persiapan untuk KBM, makan dan lain sebagainya. Dan sebelum berangkat ke sekolah, biasanya kami membiasakan untuk melaksanakan sholat duha terlebih dahulu. Jadi sholat duha munfarid di masjid, tetapi nanti kita berdoa bersama. Gitu, dipimpin ya. Dipimpin sama kami. Kemudian setelah di masjid, setelah sholat duha kita ke lapangan, kita baris, kita ikrar santri. Setelah ikrar kita baris ke kelas dengan tertib dan rapih tentunya. KBM. Nah, setelah KBM kita ada kegiatan free mungkin untuk santri, kegiatan untuk nyuci dan lain sebagainya. Betul. Kemudian dalam berorganisasi terutama di OP3MA ini tentunya tidak akan terlepas dari yang namanya masalah ya. Masalah. Baik itu masalah di internal, masalah di eksternal. Nah, selama pengalaman Kital ini menjabat sebagai ketua, bagaimana sih menyikapi menyelesaikan persoalan yang terjadi di internal ataupun yang ada di eksternal? Mungkin soal masalah ya. Masalah mungkin sudah menjadi hal yang biasa bagi saya, tetapi tetap kami berusaha sebijak mungkin untuk menghadapi masalah tersebut. Baik itu ketika pengurus melanggar ataupun santri yang melanggar. Ketika pengurus yang melanggar mungkin kita akan selesaikan secara face to face dengan bagian inti. Ketika masalah tersebut tidak bisa diselesaikan, maka kita pun meminta bantuan para asatid, meminta saran untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ataupun ketika ada masalah di santri, baik itu masalah yang melanggar berat dan sebagainya, tentunya kami menyediakan aturan dan menyediakan sanksi. Dan tentunya ketika sebelum disanksi tentunya ada BAP, berita acara penting di mana santri harus diketahui terlebih dahulu apakah dia benar-benar melanggar atau tidak. Alasannya gitu kan. Harus ada bukti tertentu. Nah, ketika memang dinyatakan santri bersalah, maka di sanalah ada BAP. Kemudian ada hukuman. Dan kami pun menjalankan aturan dan hukuman itu berdasarkan persetujuan dari pondok. Jadi memang sudah terketahui oleh pondok sudah terketahui. Jadi kami bertugas itu melaksanakan proposal, melaksanakan aturan-aturan yang ada itu berdasarkan struktur yang pondok berikan kepada kami. Berdasarkan persetujuan dari mudirul ma'had. Bentuk hukumannya itu seperti apa? Mungkin menghafal mufradat ataupun hukuman-hukuman yang setidaknya mendidik kepada santri. Jadi memang hukumannya itu berupa pendidikan ya tadi. Karena kan memang tujuan dari hukuman itu untuk mendidik, bukan untuk menyakiti. Aku sih luar biasa, Masya Allah. Kemudian dalam keorganisasian juga, terutama di OP3MA, bagaimana cara Kital ini sebagai ketua dalam mengatur, menjalin komunikasi yang efektif, komunikasi yang baik dengan anggota yang lainnya? Mungkin untuk menjalin komunikasi yang baik, kita selaku bagian inti mengadakan beberapa program khususnya untuk pengurus. Jadi kita tuh ada rapat kepemimpinan, rapat pimpinan terbatas. Biasanya itu kami rapat ketika ada program ataupun ketika ada masalah yang harus diketahui oleh semua bagian dan ketua rayon, itu kami rapat. Dan di sana kami membahas tentang koordinasi dan yang lainnya. Kemudian ada juga rapat antar bagian. Antar bagian itu biasanya dijadwal 1 minggu sekali. Dan juga ada rapat secara klosal atau evaluasi secara klosal. Jadi kami berpikir bahwa komunikasi itu adalah satu hal yang sangat penting. Dengan komunikasi kita bisa paham satu sama lain. Dan ketika kita paham akan terjadinya kerjasama gitu. Nah makanya kami usahakan setiap hari, setiap pertemuan itu harus ada komunikasi dengan para bagian atau para pengurus yang lain. Jadi, salah satunya dengan rapat. Jadi memang komunikasi ini sangat vital sekali ya. Sangat penting sekali. Jadi setiap hari memang
ketua bersama jajarannya mengadakan evaluasi dengan anggota yang lainnya untuk menjaga komunikasi tadi ya. Iya. Karena memang bahaya ya. Iya, bahaya. Karena kalau misalkan nggak ada komunikasi udah fatal. Iya. Apalagi misalkan kita nggak komunikasi sama para asatid, wah udah itu. Karena kan setiap program kita harus ada komunikasi. Iya, betul. Baik itu secara tertulis maupun secara lisan. Jadi mungkin komunikasi antara ketua bagian, ketua OP3MA dengan anggota, juga dengan para asatid itu harus tetap dijaga ya. Harus tetap dijaga. Kemudian pengalaman kita selama menjadi ketua OP3MA generasi ke-8, program apa itu yang dinanti-nanti oleh para santri terutama juga para pengurus OP3MA? Sebenarnya banyak ya program-program yang besar yang dinanti-nantikan nih oleh semua pihak gitu kan. Seperti program Grand Opening. Grand Opening itu pembukaan di mana penampilan dari santri maupun pengurus meresmikan bahwa kepengurusan itu akan berjalan secara resmi gitu. Biasanya itu di awal menjabat. Kemudian ada program Al-Islam Game. Al-Islam Game ini berhubungan dengan kegiatan setelah jam pelajaran selesai, setelah ujian-ujian beres. Biasanya kalau di luar mungkin ekstrakurikuler mungkin ya. Porsal mungkin ya. Porsal. Tapi di kita itu Al-Islam Game. Al-Islam Games. Ya. Kebetulan kami kemarin Al-Islam Game itu disatukan dengan Tradisional Cup. Tradisional Cup. Jadi apa aja itu? Kami menyatukan antara olahraga, lomba futsal, voli dan lain sebagainya disatukan dengan lomba-lomba tradisional seperti egrang, bakiak gitu kan. Jadi di Al-Islam Games itu selain ada lomba futsal, voli, basket juga ada lomba-lomba tradisionalnya. Iya, karena kami tidak ingin menghilangkan budaya Indonesia yang lama. Iya gitu. Betul, egrang. Kemudian tadi gitu apa? Kan? Bakiak. Seru banget itu. Iya, bahkan ada balap karung. Masya Allah. Jadi memang seru sekali ya. Pantas saja dinanti-nanti oleh semua pihak ini. Ya, kemudian ada juga program Santri Fest. Santri Fest itu biasanya kita karena memperingati Hari Santri, kita mengadakan berbagai lomba, khususnya mungkin di bidang akademik, ya, baik dalam LCC bahasa, kemudian dalam pidato bahasa dan lain sebagainya. Mungkin dan acara penutup mungkin ada OGA apa itu? OPPM Grand Award. Jadi penghargaan dari OPPM dari pengurus kepada santri-santri terbaik selama masa jabatan kami 1 tahun. Iya. Itu biasanya ini yang kami jalankan di akhir jabatan sebelum lengser. Jadi mungkin OP3MA angkatan 8 ini di satu sisi memberikan hukuman kepada santri yang melanggar, di satu sisi juga memberikan penghargaan kepada santri yang berdisiplin berdisiplin. Ya, bagus ini, luar biasa. Kemudian menarik ini, dari tadi kita membahas tentang OP3MA, sekarang ingin membahas berapa sih jumlah OP3MA angkatan ke-8 ini dan berapa jumlah santri yang diurus? Ya, mungkin jumlahnya waktu saya ngurus sekitar 67 pengurus dan sekitar kurang lebih 600 santri lah. Jadi sekitar 1:10 ya? Iya, jadi 1 pengurus ngurusin 10 santri. Masya Allah, luar biasa ini. Oke, selama 1 tahun menjabat sebagai ketua, menjalankan program-program OP3MA, hal apa sih yang pernah membuat Kital ini selaku ketua merasa bangga, bahagia, tersenyum selama menjabat ketua OP3MA? Ya. Hal yang berkesan dalam diri saya, yang membuat saya menjadi kuat ketika dalam kepengurusan adalah ketika saya melihat anggota saya semangat dalam berkinerja, semangat dalam menjalankan tugas. Itu saya benar-benar jadi obat lah bagi saya ketika saya capek. Dan apalagi ketika melihat program-program yang dijalankan itu maksimal, baik itu program harian, bulanan, bahkan tahunan. Bahkan kemarin kami mendapatkan apresiasi dari Mudirul Ma'had sebagai kepengurusan yang alhamdulillah istiqomah dalam menjalankan program dengan baik. Iya. Gitu. Itu yang membuat saya bangga dan berkesan di dalam hati. Jadi bagi kita ini selaku ketua melihat program yang berjalan, teman-teman pengurus bertugas maksimal, membuat kita semangat, kekuatan bertambah ya. Saran, harapan untuk OP3MA atau kepengurusan dimanapun, pesan dan harapannya untuk pengurus yang akan datang. Mungkin pesannya tentunya kita berharap bahwa
OP3MA selanjutnya itu harus lebih baik dari kami. Ya. Baik dalam segi program maupun dalam segi pelaksanaannya ataupun bahkan target-target yang ditetapkannya itu harus lebih baik dari kami. Dan tentunya saya berharap bahwa bukan hanya programnya saja yang bagus, tetapi konsistensi dalam menjaga kualitas program itu berjalan dengan lancar. Dari awal menjabat sampai akhir menjabat, menjalankan tugas dengan baik dan benar. Gitu. Jadi bukan hanya program satu tetapi unggul nih, tetapi hanya sekali dua kali. Untuk apa gitu? Yang kita butuhkan itu adalah bagaimana kita menjaga program tersebut agar ketika menjabat sampai akhir jabatan itu selesai dengan baik dan istiqomah. Untuk adik-adik kelas santri yang kelak akan menjadi pengurus OP3MA. Iya, mungkin pesannya satu hal yang membuat saya menjadi seperti ini adalah berani. Berani. Pesannya adalah berani. Kenapa dengan berani? Dengan berani kita bisa membuka wawasan. Dengan berani kita bisa membuka gagasan. Dengan berani kita bisa menunjukkan bahwa kita itu bisa gitu. Jadi berani dalam bertindak, berani dalam berbicara, berani dalam mengambil keputusan. Gitu. Karena dari berani inilah nantinya akan bercabang dan bercabang untuk menjadi potensi yang nanti kita miliki. Menarik ini berani. Ini nyambung loh dengan podcast yang sebelumnya yang salah satu santri inspirasi juga, kata santri tersebut harus berani mencoba, lebih baik gagal sudah mencoba daripada tidak pernah mencoba sama sekali. Beraninya memang. Sebelum ditutup ada yang ingin disampaikan? Iya, mungkin yang pertama jazakallah kepada kedua orang tua saya mungkin yang telah mendidik saya sampai saat sekarang. Yang kedua saya ucapkan terima kasih kepada pondok yang sebesar-besarnya yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk ikut andil dalam organisasi ini, karena dengan saya ikut andil banyak sekali pelajaran dan ilmu yang saya petik dari sini. Yang ketiga mungkin yang tidak kalah penting dan yang membuat saya bisa menjadi sekarang seperti ini adalah sahabat-sahabat saya angkatan ke-8 yang sudah berjuang selama 1 tahun bersama saya, sehingga alhamdulillah kita mendapatkan apresiasi baik dari Mudirul Ma'had sebagai kepengurusan yang baik. Alhamdulillah. Sekarang tuh udah kelas 12 ya? Kelas 12. Bentar lagi lulus, rencananya habis lulus kemana nih? Insya Allah kuliah. Dan di dunia kuliah pun itu ada organisasi ya? Iya, ada organisasi. Gimana rencananya? Akan ikut organisasi? Ya, mungkin ada kesempatan insya Allah saya akan ikut lagi. Untuk mengembangkan potensi mengembangkan potensi dan tentunya lebih ingin mencari tentang organisasi lebih dalam. Iya, betul. Mungkin cukup ya? Iya. Perbincangan kita pada podcast kali ini. Luar biasa apa yang disampaikan oleh kita. Terima kasih atas berbagi kisah inspiratif terutama pengalaman. Aku silahkan lanjutkan langkahmu dalam dunia organisasi. Semoga ini menjadi langkah awal dan langkah seterusnya bagi kita untuk lebih jauh mengenal organisasi. Silahkan kenalkan di dunia luar organisasi itu bahwasanya cara memimpin, cara menyikapi masalah itu seperti ini. Terima kasih kita atas segala waktunya. Terima kasih juga telah berbagi pengalaman bersama kita semua di podcast kali ini. Semoga apa yang disampaikan oleh kita bisa menjadi inspirasi bagi seluruh santri yang khususnya yang ada di Pondok Pesantren Modern Al-Islam, umumnya bagi seluruh yang sedang menjabat sebagai kepengurusan organisasi. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya host podcast pada kali ini Acep Cahya Maulana dan bintang tamu saya Muhammad Kital Akbar. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.